Oh, jadi kamu mau minta minum? Ya, oh ini ya. kan nggak bawa apa-apa. Nih, aku minta minum kan? Nih, rasain tuh. Emang enak? Gimana? Kamu udah gak haus lagi kan? Sekarang juga kamu pergi dari rumahku karena kamu tuh udah gak ada gunanya lagi. Oh ya, nih sekalian biar kamu gak kepanasan pulangnya nih. Kamu pakai nih. Ada jangan gitu dong. Nggak apa-apa deh, kamu duduk di situ. Jadi gimana ya? Kamu serius, nggak marah? Aku jalan kaki ke sini. Ya nggak apa-apa Mas, kamu takut banget deh kayaknya. Kalau Ya. kamu nggak bawa kendaraan pas ketemu aku nggak masalah kok. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Wah, kayaknya jadi satu bakalan seru nih. Kalau dilihat, ya dilihat dari dia nge-WA, bikin aku ketawa sendiri. Ini ada dua perempuan yang mau ketemu sama aku dan ngajakin ngedate. Kita lihat aja. Kalau misalkan aku jalan kaki, kira-kira gimana ya responnya si cewek ini? Apakah dia bakalan tetap baik sama aku atau dia malah ngomel-ngomel sama aku? Ya kan rata-rata perempuan kalau di awal mah bilang gak mandang masalah harta, tapi gak semua perempuan begitu. Nah, ini kan ada dua perempuan yang mau ketemu sama aku. Jadi aku lihat aja apakah dua-duanya memang baik atau dua-duanya ya cuma ngomong doang, atau salah satu dari mereka memang beneran orang baik. Ya kalau misalkan aku naik mobil bagus, wah, dia ngobongin aku terus. Kayaknya dia udah gak sabar buat ketemu sama aku. Ya coba aja deh, kalau misalkan aku nanti langsung bawa mobil bagus, ya pasti dia bakalan mau lah sama aku. Ngapain aku ketemu sama orang yang gak dikenal kalau misalkan cuman mau ngelihat masalah harta. Orang-orang di kantor juga banyak kok yang mau sama aku. Kayaknya aku coba minta pendapat Agung aja deh. Kalau misalkan menurut Agung oke buat ngerjain dua perempuan ini, ya aku langsung berangkat aja. Tapi aku deg-degan nih. Gimana ya kalau misalkan aku ditolak cewek gara-gara aku cuma jalan kaki? Daripada aku penasaran, aku langsung ke Agung aja deh. Wah, itu Agung lagi bersihin mobil. Akhirnya udah beres nih, bersih-bersih mobil. Kayaknya enak banget ya jadi bos Bagas. Hartanya sudah banyak, mobilnya udah banyak. Apalagi bos Bagas sekarang banyak tuh cewek-cewek yang mau merapat sama bos Bagas. Tapi kayaknya bos Bagas ini deh nggak ngerespon cewek-cewek yang materi kayak gitu. Aku selalu banget deh sama bos Bagas. Kalau semisal aku jadi bos Bagas ya, pasti semua cewek aku gilir tuh, aku pacarin satu persatu. Seandainya aku sih kalau kayak bos Bagas. Tapi sekarang aku kan cuma pekerjanya bos Bagas. Ya aku cuman bisa ngayal doang kalau masalah kayak gitu. Gung, Wah ya bos. udah selesai, duduk aja. Udah bos. Udah selesai nih. Ini baru selesai bos. Duh, jadi gini Gung. Gimana bos? Ya, aku mau ketemu Gung. Aku ngajakin ngedate dua cewek Gung. Tapi aku temuin satu-satu aja. Jadi kalau di telepon mah enak banget Gung. Katanya yang penting dia ngerasa nyaman, dia nggak pandang masalah yang lain. Yang penting dia nyaman. Entah orang itu ganteng, entah itu orang kaya, entah itu orang apalah. Yang penting dia nyaman, nanti dia oke-oke aja buat ngejalin suatu hubungan. Dua-duanya sih bilang begitu Gung. Tapi kan aku nggak tahu. Nanti ketika ketemu, apakah mereka berdua sesuai dengan omongannya ya? Soalnya kan kamu tahu sendiri lah Gung,
Zaman sekarang mana ada cuman bilang ngerasa nyaman. Ya pastinya yang dibilang ngerasa nyaman karena serba kecukupan, Gung. Benar, Bos. Tapi menurut kamu gimana, Gung? Tapi kan kita juga gak bisa menganggap sama semua wanita. Iya benar, Bos. Ya, ada yang baik, ada yang buruk, dan gak semuanya baik, gak semuanya buruk juga, Gung. Benar, Bos. Tapi kalau menurut kamu boleh nggak seandainya ya aku jalan kaki buat ngajakin ngedate. Kebetulan yang satu ini yang pertama mau aku temuin dia agak deket Gung rumahnya. Jadi bisalah aku jalan kaki. Hitung-hitung kan aku olahraga, perut udah mulai buncit kalau misalkan aku nggak olahraga. Tapi untuk yang satunya lumayan jauh. Nanti setelah aku selesai ketemu dengan wanita yang pertama, ya aku minta antar kamu untuk ketemu dengan wanita yang kedua, Gung. Soalnya yang kedua kan agak jauh. Nanti begini, Gung. Setelah aku nemuin wanita yang kedua, kamu turunin aku sebelum aku nyampe di tempat wanita itu, Gung. Baik, Jadi kan aku mau coba juga. Kira-kira gimana kalau misalkan dia kenalan, terus diajakin ngedate tapi jalan kaki. Biasanya paling tidak ya minimal bawa motor lah. Berarti secara tidak langsung Bos mau ini ya, Bos, mau menguji sikapnya si cewek ini. Ya, Bukan ngoji sih, Gung. Aku cuman pengen ngerjain aja. Soalnya ya gak laki-laki, gak wanita. Kadang ngomong doang yang bagus. Benar, Bos. Tapi setelah kejadian malah berubah. Ya kita lihat aja, semoga aja ya perkiraanku salah. Ya kalau misalkan salah ya berarti ya bener kataku tadi, gak semua wanita itu buruk. Dan gak semua wanita cuma ngomong doang. Ya saran saya sih, Bos. Bos kalau mau cari pasangan hati-hati, Bos. Ya cari yang ini, Bos. Terima Bos apa adanya, terus nggak mandang ini, Bos. Ya Semua tapi orang, Bos. sulit lah, Gung, buat Ya, ngedapatin ya. Kalaupun ngedapatin, aku bakalan janji nih. Sekarang juga aku bakalan nikahin perempuan itu, Gung. Kalau cuma mau cari yang cantik di kantor karyawanku banyak, Gung. Kan benar. Dia suka sama aku, tapi kan dia tahu siapa aku, Gung. Iya benar, Bos. Ya jadi walaupun bagaimanapun bisa aku simpulkan, walaupun mereka ngomong panjang lebar karena aku ya bos dia. Maksudnya ya ngomong panjang lebar meskipun aku bukan bos dia bakalan tetap mau. Percuma ngomong begitu sama aku karena dia udah terlanjur tahu. Ya benar. Jadi aku gak percaya sama omongan begitu. Jadi lebih baik aku cari wanita yang gak kenal sama aku. Aku bebas mau lakuin apa aja. Jadi ya mereka anggap ya misalkan di awal aku jalan kaki ya mereka anggap aku gak punya apa-apa gitu aja. Benar. Tapi kalau dia dilihat dari profilnya, Gung, wah mantap semua buat cewek ini, Gung, cantik-cantik. Ya dari dulu emang yang ngedeketin Mas Bagas gak ada yang jelek, Bos. Cantik-cantik, Ya Bos. iya, Gung, tapi kan gimana ya, cantik sih cantik, Gung, tapi kalau ini kayaknya cantiknya alami tanpa make up. Nah itu tipe aku banget. Ya udah deh kalau begitu aku mau jalan dulu, kamu bersihkan mobil ini, nanti kita tinggal jalan aja. Ya udah deh, Bos. Bos yakin Bos mau jalan kaki, Bos? Ya jalan kaki aja, Gung, kan deket juga. Ya udah deh kalau begitu aku jalan dulu ya. Udah hati-hati ya, Bos. Oke, Gung. Ih, Mas Bagas kok milih jalan kaki ya? Padahal di sini banyak mobil, motor juga ada. Tapi nggak apa deh, aku lebih baik nurutin apa kata Mas Bagas aja. Mobil satu-satunya, dan aku bersyukur banget punya mobil ini. Karena kalau aku gak punya mobil ini ya, aku bakal susah untuk mendapatkan uang. Ya dengan mobil ini aku bisa mengangkut barang, punya tetangga, punya orang, dan aku bisa menghasilkan uang meskipun pas-pasan, apa-apalah. Oh ya, aku sekarang kan ada janji nih sama pacar aku. Kalau aku pakai mobil ini nanti pacar aku gak mau lagi diajak jalan-jalan. Ya ini kan gak layak buat pacaran. Terus aku mau apa ya? Aku harus naik motor ini. Tapi lebih enak naik motor, lebih romantis dan
aku gampang buat alasan. Kalau pakai mobil, nanti pacar aku dikira aku mau ngangkut pasir lagi. Mana ya? Mobil apa aja deh. Untung aja kemarin udah dibersihin. Kalau masih kotor kan aku harus bersihin dulu. Moga aja pacar aku ini mau naik motor. Katanya dia itu mantan-mantannya pakai mobil bagus semua. Aku mana mungkin punya mobil bagus, punya mobil seperti ini aja udah bersyukur banget. Duh, hari pertama ngedate nih sama Mas Bagas. Semoga aja sesuai sama ekspektasi aku. Ya pokoknya bisa lebih lah kalau bisa dari Mas David. Daripada Mas David, dia kan cuma punya mobil pick up dan juga motor lagi. Kalau misalkan Mas Bagas, calon gebetan aku ini bentar lagi bawa mobil, tuh udah fix dong. Aku nggak perlu banyak pikir lagi. Pokoknya aku harus cepat-cepat jadian sama dia sebelum keduluan orang, ya kan? Tapi kalau misalkan dia masih di bawahnya Mas David, duh, mending aku sama Mas David aja. Ngapain juga? Kan lagian Mas David ya lumayan lah punya mobil, meskipun mobil pick up juga sih. Tapi kemana ya? Kok masih belum datang juga sih? Lama banget. Ya udah deh, mending aku tungguin di sini aja kali ya. Pasti bentar lagi udah datang. Mana ya rumahnya? Kok dari tadi aku jalan udah jauh banget gak nyampe-nyampe. Wah, ya kayaknya ini nih. Wah, kayaknya cantik benar. Sesuai sama foto profilnya. Aku tinggal lihat aja sikapnya gimana ntar. Udah aku samperin aja. Akhirnya aku nyampe juga. Dari tadi aku muter-muter jalan gak ketemu, Dek. Kak, kamu naik apa ke sini, Mas? Ya, aku jalan kaki kan. Katanya kamu gak apa-apa. Kamu yang penting nyaman. Terus gak mempermasalahkan masalah cakep enggaknya, gak mempermasalahkan masalah kerjaan dan lain sebagainya. Ya. Jadi aku mau ngajakin kamu ngedate ya, sambil jalan kaki lah, kita sambil nikmatin suasana sore ini. Gimana? Apa kamu bilang kamu mau ngajak aku ngedate kan? Ya iya, ngajakin kamu ngedate. Berarti ya. kita ngedate-nya jalan kaki dong? Ya iyalah, jalan kaki kan biar lebih romantis, biar lebih enak ngobrol-ngobrol. Misalkan naik motor kan di jalan nggak kedengeran ngobrol. Apaan kayak gitu? Enggak, aku nggak mau ya, Mas. Kamu nih apa-apaan sih? Kamu tuh mau ngajak aku jalan kaki gitu? Aku dari dulu tuh nggak pernah loh misalkan jalan sama cowok jalan kaki. Kok sekarang jadi ngegas gitu sih? Perasaan di telepon kemarin enak, lembut, terus kayaknya memang baik-baik bener. Kenapa sekarang giliran aku ngajak ngedate jalan kaki, kamu malah marah-marah sama Ya seharusnya kamu tuh mikir dong. Kamu tuh mau ngajak ngedate aku, ya modal dikit lah. Kamu berani-beraninya ngajak aku jalan kaki. Kamu nggak lihat itu masih panas loh cuacanya. Emang kamu mau bikin kulit aku hitam, iya? Ya kan kita bisa ngobrol-ngobrol dulu di sini. Ya kamu suruh aku masuk, kasih minum aja atau kasih makan dulu. Enak Kan aja. aku jauh dari rumah jalan kaki. Kamu ini gimana? Aku kan udah pastikan dulu sama kamu tadi malam kan. Waktu ditelepon katanya kamu gak apa-apa. Yaudah kamu jalan kaki, mau naik beca, mau terserah, yang penting kita ketemu. Ya, tapi aku mikirnya kamu tuh bakalan ngajakin aku ngedate naik mobil loh, Mas. Ternyata kamu benar-benar ngajakin aku jalan kaki nih. Aku mau naik mobil pakai apa? Kan aku udah bilang sama kamu. Kamu ini gimana sih? Aku heran sama kamu kok gak konsisten dengan omongan yang di awal dan sekarang malah berubah dan ngegas-ngegas sama aku ngomongnya. Harusnya kamu ada tamu begini suruh masuk dulu dong. Wah, kayak aku nyesel nih kalau misalkan begini. Ya wajar lah kalau misalkan aku kayak gitu. Mana ada sih wanita yang mau diajak jalan dan jalan kaki lagi. Emang kenapa kalau misalkan jalan kaki? Enggak, aku tuh nggak mau ya kalau misalkan seperti itu. Apalagi kalau misalkan teman-teman aku lihat nih aku jalan sama cowok jalan kaki, aku bakalan ditertawakan sama dia. Pokoknya aku nggak mau ya kalau misalkan aku ngedate sama kamu jalan kaki. Modal dikit kenapa sih? Ya aku bukannya gak mau modal.
Tapi gimana ya aku ngomongnya sama kamu? Duh, kenapa gak sesuai begini sih omongannya? Kalau tahu begini kan aku juga gak jalan ke sini. Kamu nih gimana? Kan kamu udah ganti baju, udah ya dandan, udah pakai make up yang bagus. Terus masa gak jadi jalan sih? Enggak deh, mending aku tuh nggak jadi ngedate sama kamu, Mas. Karena aku udah berpenampilan rapi kayak gini. Dan tahu-taunya disuruh jalan kaki, ogah banget ya. Aku pasti bakalan kepanasan, tau nggak? Oh, jadi begini. Ternyata emang bener ya. Kata teman-teman, perempuan mana ada yang mau diajakin jalan. Terus cuman jalan kaki. Ternyata aku salah buat nilai kamu. Sekarang aku bingung harus ngomong apa. Aku udah jauh-jauh, gak dibawain minum, gak ditawarin masuk, yang ada malah dikata-katain. Malahan aku tuh yang menyesal deket sama kamu, tau nggak? Harusnya kamu terus terang dong, bukan malah basa-basi begini. Duh, Kamu tuh ya seharusnya mikir. Yuk, kalau misalkan mau jalan sama cewek, kamu minimal bawa motor, bawa kendaraan apa kek. Udah ketahuan banget kan kalau dari sekarang kamu tuh udah gak modal. Apalagi kalau misalkan aku sampai pacaran sama kamu. Bisa-bisa di sini tuh kamu yang cuma numpang sama aku. Masih belum kenal udah berani ngomong begini. Ini pertama kali ketemu udah memberikan kesan yang gak baik. Ya aku kayaknya udah bener aku jalan kaki ke sini jadi aku tahu kamu gimana orangnya. Ya harusnya paling enggak ya kalau misalkan kamu diajari sopan santun semua orang tuanya, ada tamu disuruh masuk. Karena aku jalan kaki pasti haus. Ya paling nggak ditawarin minum. Tapi ini malah yang ada dikata-katain, nggak dihargain. Seandainya kamu jadi aku gimana? Udah jauh jalan dari rumahnya ke sini, nyampe di sini diperlakukan seperti itu. Aku nggak mau ngajak kamu masuk ke rumah apalagi sampai ngasih minum makan sama kamu ya. Adanya cuma aku yang rugi di sini. Mending kamu pergi aja dari sini deh. Aku nggak jadi ngedate sama kamu. Ya oke, kalau misalkan kamu nyuruh aku pergi, ini aku nggak mau ditawarin minum dulu atau ditawarin istirahat dulu. Soalnya kan jarak rumah aku ke sini kan jauh banget. Ya paling nggak ya kamu bisa ngebantu atau ngehargai perjuangan aku buat jalan ke sini. Dan ini cuma buat ketemu sama aku. Kalau misalkan aku ada tujuan lain ya oke lah. Aku bisa menuju ke tempat yang lain. Tapi kan tujuan aku dari rumah ke sini buat ketemu sama kamu. Kita menghargai orang lain dan membantu orang lain itu gak ada ruginya. Kita bakal mendapatkan, ya paling enggak kita mendapatkan pahala. Atau kita mendapatkan, ya perlakuan baik juga dari orang lain. Semuanya itu nggak penting ya bagi aku. Aku tuh cuma menghargai orang ya sesuai sama tampilannya lah. Kalau misalkan kayak kamu tuh nggak pantas dihargai. Ya udah deh, kalau begitu gak apa-apa aku gak dihargai. Aku cuma mau minta satu sama kamu. Aku haus karena aku perjalanan jauh, aku cuma minta minum. Setelah itu aku bakalan pergi. Oh. Dan aku gak bakalan nemuin kamu lagi kok. Oh jadi kamu mau minta minum? Ya, oh ya. ya. Kan gak bawa apa-apa. Nih, aku minta minum kan? Nih, rasain tuh. Emang enak? Gimana? Kamu udah gak haus lagi kan? Sekarang juga kamu pergi dari rumahku karena kamu tuh udah gak ada gunanya lagi. Oh ya, nih sekalian biar kamu gak kepanasan pulangnya nih. Kamu pakai nih. Rasain tuh. Udah, tunggu apa lagi? Kamu nih kurang ajar banget ya. Kamu udah gak ngehargai aku, kamu nyiram aku terus kamu masukin ember ke kepalaku. Sekarang kamu apa sih? Kalau misalnya kamu mau nolak ya udah gak usah nyiram aku. Gara-gara aku cuma ngajakin ngedate jalan kaki kamu sampai nyiram aku. Kamu Ya, emang kurang ajar banget ya. Ya terserah aku lah. Lagian kamu juga sih udah membuang waktu aku, tau nggak? Kalau misalkan keadaannya kayak gini, aku nggak bakalan mau ya diajak ngedate sama kamu. Mending aku jalan sama pacar aku. Oh jadi kamu punya pacar? Katanya tadi gak punya pacar. Sekarang bilang punya pacar. Kamu nih gimana sih? Yang konsisten dong kalau ngomong. Jangan suka nipu orang lain. Terserah aku. Lagian semuanya itu kan terserah aku. Padahal aku berharap kalau misalkan kamu tuh bisa lebih dari pacar aku. Dan aku bisa milih kamu daripada pacar aku. Ternyata kenyataan kamu kayak gini, mending aku sama pacar aku aja. Ya udah sama pacar kamu aja. Aku juga bersyukur gak dibeli sama kamu. Awas ya nanti kamu ya. Kurang ajar banget. Aku baru pertama tahu nggak disiram sama perempuan dan ditolak sama perempuan seperti kamu. Emang enak, makanya kalau misalkan mau jalan pakai modal dong. Ya udah aku mau jalan mau enggak terserah aku. Kan kamu yang minta aku buat kesini. Kurang ajar banget perempuan. Dasar laki nggak mau modal. Oh ya, mending aku jalan sama Mas David aja. Kan pasti bentar lagi Mas David datang ke sini buat ngajakin aku jalan. Ya udah deh, sekalian mending aku tunggu di dalam aja. Daripada aku nunggu di sini, panas banget lagi.
Bos, kenapa basah-basah kayak gini, Bos? Aku apes banget, Gung. Apes gimana, Bos? Ya, gara-gara aku ngajakin dia jalan kaki, aku minta minum, malah aku disiram, Gung. Ternyata perempuan kalau misalkan laki-laki udah gak punya apa-apa, ya ternyata gak mau dihargai, Gung. Ya, enggak, ini keterlaluan banget, Bos. Sampai-sampai Bos ini basah satu badan, Bos. Ya iya, Gung. Ya udahlah, gak apa-apa, aku gak mau nyerah, Gung. Mungkin dia memang yang bukan wanita baik-baik, tapi kan masih ada satu wanita lagi. Aku mau ganti baju, setelah itu kita langsung berangkat aja. Bos, nanti Bos malah kayak gini lagi, nyamperin cewek yang satu. Ya, gak apa-apa, Gung. Kalau misalkan ya begini lagi, ya aku kapok, gak mau nyoba-nyoba lagi, Gung. Ya udah deh, Bos. Jadi aku ganti baju dulu ya. Ya Ini udah, kan Bos. udah siap semua mobilnya. Udah siap, Bos. Wah, rambutku udah berantakan, kurang ajar banget perempuan. Udah lumayan jauh aku jalannya. Sampai di sana malah disiram, Gung. Ya Keterlaluan udah, banget, kalau Bos. begitu aku ganti baju dulu ya. Ya Kita udah, langsung Bos. jalan Tony. Siap, Bos. Kok ada ya cewek sampai nyiram cowok kayak gitu ya? Ya kalau semisal cewek itu nggak mau sama Bos Bagas, ya nggak harus nyiram kayak gitulah. Tapi semoga aja cewek yang satunya yang mau disamperin ntar lagi sama Bos Bagas, sikapnya ya nggak sama seperti yang barusan disamperin. Kasihan banget deh sama Bos Bagas. Cuacanya panas banget. Semoga aja pacar aku ini mau diajak jalan. Biasanya kalau perempuan sangat anti jalan-jalan di siang hari seperti ini. Aduh, yang kan pacar aku aja udah panasnya minta ampun kayak gini, gak kuat. Tapi mana ya pacar aku ini belum keluar. Gak diangkat lagi. Pantesan gak diangkat. Mas, aku minta maaf ya. Aku barusan masih ambil handphone ke rumah sebelah, soalnya tadi kan dicas. Ya udah gak apa-apa, yang penting kamu udah keluar kok. Aku pikir kamu gak jadi yang mau jalan-jalan, soalnya panas banget kayak gini. Ya gak apa-apa lah, aku sumpah hari ini di rumah, Mas. Sumpah. Iya, kita mending jalan-jalan. Tapi enaknya jalan-jalan kemana ya? Kamu kayaknya gak semangat kayak gitu, emang ada masalah apa? Enggak kok, nggak ada apa-apa ya, cuma aku hari ini rasanya sumpah banget di rumah gitu. Ya udah, aku turutin kemanapun kamu mau ya. Yang penting kamu gak sumpah lagi. Oh ya, aku minta maaf ya sayang. Soalnya pakai mobil aku lagi di bengkel, lagi di servis. Gak apa ya? Ya gak apa-apa lah Mas. Lagian aku pokoknya sekarang tuh pengen banget keluar. Gak apa-apa lah meskipun pakai motor. Yang penting aku keluar rumah gitu. Kamu udah makan belum? Ya udah sih, tapi udah tadi. Kalau kamu? Ya, aku belum. Aku tuh emang nggak makan. Soalnya pengen makan sama kamu. Hah? Kita makan dulu, habis itu kita cari pemandangan yang bagus ya, yang hijau gitu loh, supaya pikiran kamu fresh lagi, gak sumpah. Kayaknya itu ide bagus deh Mas. Ya udah deh. Tapi tadi malam kamu kemana sih? Kok murah-murah menghilang gitu? Iya, aku minta maaf, aku tiduran tau nggak? Tuh kan kebiasaan. Aku gak sempet balas chat kamu. Minta maaf ya. Tapi beneran nih, kamu nggak lagi jalan sama cewek lain kan? Ya beneran lah sayang, ngapain aku jalan sama cewek lain? Ya, pacar aku ini cuma kamu doang. Dan aku gak bakalan selingkuh, karena aku tuh udah sayang banget, udah kesesem banget sama kamu. Ya, gak ada wanita yang cantik selain kamu, tau nggak? Aduh, udahlah Mas, kamu nggak usah muji-muji aku terus, tau nggak? Aku curiga nih, pasti kamu ada maunya sekarang. Sayang, aku gak lagi muji-muji. Kamu tuh emang cantik, tau nggak? Selain cantik, kamu itu pengertian. Hah? Ya, nggak ada alasan buat aku selingkuh gitu loh. Kamu harus percaya sama aku. Aku tadi malam ketiduran, ya. Aku capek. Ya udah, gak apa-apa deh, lain kali jangan gitu lagi ya. Kalau misalkan kamu mau tidur, kamu ngasih kabar dulu dong sama aku, biar aku tuh nggak mikirin yang macam-macam gitu kan. Iya, ini namanya juga ketiduran kok. Kayak gitu doang dipermasalahkan. Ya udah, kita jalan sekarang nih. Ayo. Udah yuk. Ayo. Udah yuk. Bisa nggak? Bisa kok. Nggak biasa naik motor ya?
nunggu dari tadi lama banget deh. Apa aku duduk aja dulu kali ya? Ya udahlah. Sambil nunggu, biar aku nyantai di sini dulu. Bentar lagi jamnya udah sampai ke waktu untuk kita ketemuan. Aku nggak tahu harus bersikap seperti apa nanti. Tapi pastinya nanti aku bakalan grogi ngobrol sama orang itu. Karena kan ya ini pertemuan pertama kita. Ya aku takut dia kecewa sama aku, atau nanti aku nggak sesuai lah sama ekspektasi dia. Tapi kayaknya di sosmed foto dia ganteng banget deh. Pasti aslinya lebih ganteng lagi. Duh, aku takut nantinya dia ngelihat aku malah dia kecewa lagi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Namanya kan juga masa pengenalan. Pasti ada cocok nggak cocoknya kan. Kalaupun nantinya kita nggak saling cocok, mungkin kita juga bisa berteman. Tapi aku berharap banget, mudah-mudahan orang ini menunjukkan sikap yang baik lah untuk pertemuan pertama kita. Karena kalau untuk pertemuan pertama dia udah menunjukkan sikap yang nggak baik di depan aku, kayaknya aku nggak bakalan bisa sama dia deh. Karena kalau dari awal aja dia sudah bersikap nggak baik sama aku, mungkin seterusnya dia akan sama seperti itu. Ya udahlah, mending sekarang aku tungguin dia di sini. Oh iya, aku belum hubungin kalau aku ada di tempat ini. Ntar deh. Aku udah bilang kalau aku ada di tempat duduk sebelah sini. Mudah-mudahan dia cepet deh datangnya. Karena aku juga udah nggak sabar pengen kenal yang namanya Mas Bagas. Gung, Ya bos. kamu sekarang tunggu di sini, biar aku duduk di sana, Gung. Soalnya kan kalau misalkan aku tunggu di sini, cewek itu bakalan tahu kalau misalkan aku bawa mobil. Ya, Jadi benar, aku Bos. bilang aja jalan kaki dan aku nungguin di sana, oke? Ya udah bos, kalau gitu berarti saya nunggu di sini ya bos. Tapi Gung, lihat deh, kayaknya itu dia, Gung. Berarti dia udah dari tadi, Gung, di sini, Gung. Bos, itu bos. Ya udah deh, kan dia gak ngeliat ke sini. Jadi aku pura-pura jalan kaki aja, Gung. Kamu tunggu di sini ya. Kalau misalkan aku belum nelpon kamu gak usah kesana, Gung. Baik bos. Jadi aku mau lihat juga apa dia sama nggak sama cewek yang tadi nyiram aku, Gung. Ya udah bos, semoga sikapnya nggak sama kayak yang tadi bos. Ya semoga aja, Gung. Kalau misalkan sama ya aku bakalan mandi 3 kali, Gung. Pertama disiram sama cewek yang tadi, udah pulang mandi. Sekarang masa mau disiram lagi sama cewek itu, Gung? Semoga aja enggak bos. Ya udah deh, kalau begitu aku langsung ke sana aja ya. Ya udah, hati-hati bos. Oke, Gung. Lama banget sih. Permisi, ini si Sinta ya? Oh iya, Mas Bagas ya? Iya, saya Bagas. Ya udah, duduk Mas. Aduh, maaf ya, kamu jadi lama nungguin. Soalnya aku, ya biasalah, aku kan nggak punya kendaraan, motor juga nggak ada, mobil juga nggak ada. Oh gitu. Jadi aku jalan kaki dari rumah, jauh banget lagi ke sini. Wah, pantesan. Ini juga jam janjian kita sedikit kelewat ya, tapi nggak apa-apa kok. Berarti kamu tadi jalan kaki ya Mas kesini, pasti kamu kecapean ya? Capek banget, aus. Aduh, gimana kalau aku pergi beliin kamu minum dulu, nggak apa-apa? Udahlah, nanti aja, gampang. Tapi ngomong-ngomong nggak apa-apa nih. Kamu ketemu sama aku. Ya nggak apa-apa dong. Soalnya kan aku nggak punya kendaraan. Tapi kan kemarin aku udah bilang waktu teleponan sama kamu, aku nggak punya apa-apa. Cuman ya nggak apa-apa lah, kan kita mau nambah teman gitu loh.
Soal itu kan aku udah sempet obrolin sama kamu di telepon, Mas. Aku nggak masalah kamu kesini mau bawa kendaraan apapun ataupun jalan kaki sekalipun, aku juga nggak masalah. Yang penting kita ketemu, kita saling kenal. Lagi pula juga nambah teman juga nggak masalah kan? Tapi kamu gak marah? Marah? Untuk apa marah, Mas? Emang salah orang ketemuan dengan nggak bawa kendaraan? Emang harus ya bawa kendaraan? Enggak dong, nggak apa-apa lah. Lagi pula juga ini kan pertemuan pertama kita. Ya, jadi kita harus happy-happy aja. Nggak perlu lah mikirin soal ya kamu karena kamu nggak bawa kendaraan atau dimanapun itu. Yang penting kita bisa saling kenal. Aku kenal kamu dengan baik, kamu juga aku berharapnya bisa kenal aku dengan baik. Kayaknya perempuannya memang beda dengan tadi. Mas, Gini aja deh. Duh, ini kan tempatnya udah mulai panas. oh iya. Duh, Ya ampun, gimana ya? aku udah capek juga. Terus aku haus juga. Terus dijemur sama kamu. Aduh. Tapi gini deh. Ada jangan gitu dong. Gak apa-apa deh, kamu duduk di situ. Jadi gimana ya? Kamu serius, gak marah? Aku jalan kaki ke sini. Ya nggak apa-apa, Mas. Kamu takut banget deh kayaknya. Kalau Ya. kamu nggak bawa kendaraan pas ketemu aku nggak masalah kok. Ya, soalnya kan perempuan kalau misalkan mau ketemu sama laki-laki kan lihat dulu laki-lakinya seperti apa. Ya kalau misalkan seperti saya, gimana ya? Saya jadi malu sendiri. Tapi untungnya Mbak ini kayaknya emang orang baik deh. Kalau gitu boleh nggak kalau misalkan kita ngobrol sambil jalan, ya biar kita lebih akrab gitu loh. Ya boleh banget lah. Tapi nggak malu jalan sama saya Mbak. Nggak apa-apa. Lagi pula kalau jalan kaki juga bisa bikin kita sehat. Tapi kamu yakin hari ini nggak ada acara setelah ketemu aku, Mas? Takutnya nanti malah kamu terlambat lagi. Saya yakin lah nggak ada acara karena malam hari ini khusus ketemu sama kamu. Buktinya di rumah aku rela panas-panasan kan. Kesini cuma buat nemuin kamu, tapi untungnya ya nyampe di sini aku dihargai sama kamu. Ya udah kalau begitu kita ngobrol sambil jalan-jalan gimana? Gimana ya? Ya udah deh, kalau begitu mending sekarang kita sambil jalan sambil ngobrol. Ya udah. Ya udah yuk. Yuk. Kita ke sana aja deh. Yuk, boleh? Dan kita makan dulu yuk. Iya sayang, aku sebenarnya juga mau bilang itu sama kamu. Soalnya aku lagi pengen makan gitu. Tadi kamu aku belikan minuman gak mau. Panas banget tau nggak? Aku haus dari tadi sebenarnya, tapi kamu gak mau ya. Aku nahan haus. Iya sayang, aku nyesel dari tadi gak beli minum, tau nggak? Ya ternyata sekarang aku udah kehausan nih gara-gara kita kelamaan dari tadi jalan kan? Iya. Tapi aku seneng banget bisa jalan sama kamu, bisa berduaan di sini gitu loh. Kita kan udah lama banget gak jalan-jalan seperti ini. Ya juga sih, kan apalagi aku tadi di rumah tuh mumet banget gitu, sumpek banget. Jadi sekarang kan ada jalan-jalan sama kamu, ya mumet aku tuh hilang sekarang. Ya udah, daripada kita makan di pinggiran, mendingan kita cari kafe ya, yang ada AC-nya. Soalnya sekarang cuacanya panas banget. Aku males kalau makan di pinggir jalan. Ya juga sih, kan juga tempatnya nggak enak pastinya kan. Ya udah yuk. Ngomong-ngomong, kamu tinggalnya di daerah mana? Aku deket kok Mas dari sini. Ini kan juga sebenarnya taman kota di dekat rumah aku, makanya. Oh, pantesan kamu lebih awal nyampenya. Soalnya kalau rumah aku mah jauh dari sini, malah aku jarang banget ke sini. Kalau misalkan aku gak ada acara penting ya, aku di rumah aja, soalnya gak punya uang. Tapi aku heran, cewek secantik kamu kok bisa sih mau ya ketemu sama orang seperti aku? Kalau soal itu karena aku ngelihat kamu dari sosmed sepertinya kamu itu orang baik Mas. Apalagi kamu juga ganteng juga kan foto kamu, jadi aku tertarik aja untuk kenal lebih jauh sama kamu.
Jangan bilang aku ganteng dong. Aku kan baru pertama kali dibilang ganteng sama cewek secantik kamu. Kamu bisa aja, masa iya baru pertama kali kamu dibilang ganteng? Iya iyalah, tiap aku ketemu sama cewek malah aku yang ada disiram. Karena tiap ketemuan aku selalu jalan kaki. Karena aku mah apa adanya orangnya. Gak mau sok kaya, yang mending aku ya beginilah. Daripada aku nanti nyesel di kemudian hari. Bentar Mas, tadi aku nggak salah dengar kamu pernah disiram sama perempuan. Nanti deh aku jelasin. Kita sambil jalan aja. Oh ya, aku kayaknya ada temen di sana. Di mana? Iya, aku janjian sama temen. Jadi nanti kita langsung ke temen aku deh. Nggak apa-apa, nanti temennya. Ya, nggak apa-apa. Aku sekalian ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu. Oh gitu. Ya udah boleh kok. Udah, mundur lah. Ya udah. Wah, kayaknya aku gak salah pilih nih. Kalau yang kali ini beda banget sama yang tadi. Kalau yang tadi mah aku nyampe langsung dikata-katain soalnya gak bawa kendaraan. Tapi kalau yang ini mah baik banget orangnya. Iya Mbak. Yang tadi dah. Berarti aku pura-pura aja. Ini bukannya Wika ya? Apaan sih? Ya, Pak. Enggak kok, aku nggak kenal sayang sama dia. Alah, kamu jangan pura-pura gak kenal. Kamu tadi ngajakin ketemuan sama aku, terus aku nyampe rumahnya sama kamu disiram kan? Baru tadi kan kita ketemuan. Ya. Sekarang udah jalan sama cowok lain. Wah, ini kurang ajar banget nih. Ya emangnya kenapa? Kan ini memang pacar aku yang sebenarnya. Untung aja nih aku nggak milih kamu. Kalau enggak, aku pasti jalan kaki. Pasti ini sekarang cewek kamu ya? Ya enggak lah, aku juga baru kenal kok. Bentar Mas, Ya berarti kamu habis ketemuan sama perempuan lain Ya, sebelum gini deh, aku jelasin dulu deh. Jadi kan, gimana ya aku jelasinnya? Iya, memang bener aku ketemu sama dia tadi. Cuman aku disiram di rumah dia. Kan cuman mau kenal aja. Tapi dia beda banget sama kamu. Ya kalau kamu sewajarnya aja sih menurut aku. Gimana sih, mana ada cowok yang mau ngajakin ngedate cewek tapi ngajakin jalan kaki, gak modal sama sekali kan nih cowok. Ya, tapi wajar buktinya- lah kalau misalkan aku siram. Buktinya Sinta mau kok jalan sama aku walaupun jalan kaki. Kan gitu cuma mau kenalan aja, bukan mau ngajakin pacaran kan? Ya ampun, Mbak, kamu mau diajakin jalan kaki sama dia? Duh, zaman sekarang nih jalan sama cowok jalan kaki, ya ampun mau ditaruh mana sih mukanya? Kamu jangan kebangetan ya, kamu dari tadi udah nyiram aku di rumah. Aku tadi disiram loh. Oh, pantesan tadi kamu ngomong sama aku Mas kalau kamu pernah disiram sama seorang Ya perempuan. makanya sama perempuan kurang ajar ini, dia nggak mau ngehargai orang lain, cuman maunya dihargai sendiri. Kamu bayangin coba, kalau misalkan kamu di posisinya aku, kamu pergi jalan kaki dari rumahnya, ketika nyampe rumahnya nggak disuruh minum, tapi malah disiram. Dan Enak juga aja. dikata-katain lagi. Enak aja ya, wajar lah kalau misalkan aku seperti itu. Emang pantas cowok kayak kamu yang nggak modal pantas disiram air kayak gitu. Atau perlu aku siram lagi biar kamu tambah puas gitu? Kamu jangan macem-macem ya. Aku juga gak mau kenal perempuan seperti kamu. Kamu beda banget sama Sinta. Aku sama Sinta tadi waktu baru nyampe, dia tahu aja aku jalan kaki, aku malah dihargain. Dan bahkan sampai sekarang dia omongannya tetap baik sama aku. Ya mungkin cewek ini nih udah kemakan sama omongannya Bukan kamu. kemakan sama omonganku, tapi dia bisa menghargai orang lain. Walaupun aku orang gak punya, beda sama kamu. Enggak, sekarang gini deh, seharusnya kalau emang Mbak udah nggak mau sama cowok yang menurut Mbak nggak modal, nggak perlu lah pakai segala nyiram-nyiram kayak gitu. Ya lagian dia juga sih datang ke rumah aku gak bawa apa-apa juga masih mau minta minum sama aku, apalagi sampai mau minta makan, ya kan? Berarti dari tadi kamu bete habis ketemu sama orang ini? Nah, benar tuh Mas. Iya. Dia bilangnya gak punya pacar sama Iya saya. sayang, tapi kayaknya aku menyesal deh udah punya rencana ketemu sama dia. Berarti kamu selama ini di belakang aku kamu chattingan sama orang lain? Iya, perempuan Hah? begitu emang nggak bisa dijadikan pasangan, Mas, asal kamu tahu ya, sebenarnya tuh dia yang ngedeketin aku, dia yang ngajak jalan aku. Tapi kalau misalkan aku sekarang udah tahu kenyataannya, aku nggak mau kok sama dia, aku mending sama kamu aja. Oh, jadi kalau misalkan aku lebih baik dari pacar kamu mau sama aku dan mau ninggalin pacarnya? Hati-hati Ya. aja, Mas. Ya, enggak kok Mas, Mas jangan dengerin cowok ini ya. Tapi berarti kamu sebelum ada rencana ketemu sama aku, kamu mau ada rencana, udah ada rencana ketemu sama perempuan Iya kan cuman temen aja. Kan nggak mungkin kan baru pertama ketemu aku langsung pacaran, enggak kan? Iya juga. Namanya kan juga kenalan nambah temen. Untuk sekarang aku bisa maafin kamu ya. Lain kali kalau kamu kayak gini lagi, aku bakal tinggalin kamu, aku bakal putusin kamu, tau nggak? Kayaknya perempuan begini memang harus dikasih pelajaran deh. Gini deh. Kamu juga gini Tan. Hah? Kenapa kamu masih ganggu pacar orang? Hah? Mana aku tahu dia kalau misalkan punya pacar. Alah, kamu tuh ya gak usah mengelak deh sekarang. Hah? Udah. Kalau bukan kamu yang gangguin pacar aku, dia gak bakalan balas chattingan kamu. bener, Mas. Mas. Gini ya,
Mas Bagas ini kan lagi sendiri, sedangkan pacar kamu udah punya pacar kan? Seharusnya kamu kasih tahu pacar kamu dong. Kamu diem. Hah? Kamu siapanya dia? Di sini saya emang bukan siapa-siapa, tapi kasihan juga kalau dia malah dimarah-marahin kayak gini, padahal Mas Bagas nggak Dia tuh salah. kurang ajar tau nggak? Udahlah. Ganggu pacar orang. Sekarang kita gak usah debat karena orang beginian nggak pantas untuk kita ajakin debat karena gak bakalan menang kita. Apalagi kita yang berdebat sama kalian, yang ada kita tuh cuma buang-buang waktu kita. Kamu tau nggak? pikir aku gak buang-buang waktu apa? Udah cukup ya tadi aku direndahin sama kamu dan aku disiram di depan kamu. Sekarang aku mau buktikan kalau misalkan aku gak seperti apa yang kamu omongin. Aku gak berguna, aku gak bisa apa-apa dan aku gak punya apa-apa. Emang gitu kan? Udah deh, ini karena aku juga mau ngomong sama kamu. Tadi kan aku juga mau bilang sama kamu. Kalau misalkan ya ada sesuatu yang harus aku omongin. Ya, Sebenarnya aku sini gak jalan kaki. Sebenarnya aku kasihan banget sama perempuan ini. Hah? Mau aja digibulin. Zaman sekarang pacaran jalan kaki, hah? Mana mungkin kedepannya dia bisa memberikan kebahagiaan? Kamu pikir-pikir dulu deh. Hah? Kalau mau cari pacar. Biar itu jadi urusan aku, kamu nggak perlu lah ikut campur urusan Gitu aku. ya? sama Bener. orang lain. Coba deh kamu pikir ya, dia sebelum jadi pacar kamu kan, tapi dia udah buat susah kamu, ngajakin kamu jalan kaki. Apalagi kalau sampai pacaran sama kamu. Dia bakal minta uang sama kamu. Bener. Daripada kalian berdua banyak omong di sini, harusnya kamu minta maaf dan nyiram orang sembarangan. Bener Ngapain banget tuh. juga minta maaf, Ya, dia harusnya pantas kamu kok minta maaf digituin. dong. Makanya kamu tuh sadar diri dong. Kamu Ya. kan jadi cowok nggak pernah modal. Terserah kamu lah. Oh, kamu bilang aku gak pernah modal. Ya udah deh. Sekarang aku juga mau tunjukin sama kamu kalau misalkan yang diomongin dia tuh gak benar semua. Misalkan aku dibilang gak modal. Cuman di awal aja aku memang gak modal. Tapi kita lihat aja. Ya udah deh, mending sekarang aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. Dan kalau misalkan kamu penasaran, kamu ikut aku aja. Ya udah, gak penting juga ngurusin orang begituan. Ih, ngapain juga sih ngurusin dia, Mas? Emangnya dia mau nunjukin apa sih, Mas? Udah lah, mendingan kita ikutin aja ya. Kalau laki-laki seperti itu, dibiarin, dia bakal gangguin kamu terus. Dan aku gak terima. Aku pengen ngasih pelajaran sebenarnya dari tadi sama dia. Ya juga sih, berarti kita mau ngikutin dia nih. Iya. Ya udah yuk. Gung, Bos, saya dari tadi khawatir banget bos, takutnya bos takut disiram lagi bos. enggak Gung. Jadi ini perempuan yang ketemu sama aku sekarang, Gung. Enggak, dia gak sama seperti yang tadi, Gung. Bentar. Bos, Ya, Iya mbak, ini makanya aku mau ngomong sekarang. Sebenarnya aku gak jalan kaki, aku cuman pura-pura aja jalan kaki. terus kamu datang ke sini pakai apa? Dia naik mobil ini. Pakai mobil ini. Udahlah, kamu sekarang gak usah minder. Sekarang kan kamu udah tahu siapa aku juga udah tahu sikap kamu gimana. Aku gak penting masalah status sosial kamu, yang penting kamu udah mau ya ketemu sama aku tanpa harus menuntut hal apapun sama aku. Aduh Mas, tapi nggak semudah itu. Aku ini orang nggak punya loh. Ya gak apa-apa. Ya aku kalau misalkan maaf ya, aku misalkan mau cari orang yang kaya di kantor aku, karyawan aku juga banyak yang mau sama aku. Tapi kan mereka udah tahu siapa aku. Makanya mereka mau menghargai aku dan mereka mau bilang sayang sama aku. Tapi masa kamu yakin mau deketin aku dengan keadaan aku yang nggak punya? Yakinlah, aku sekarang nggak peduli sekarang ngomongan orang mau gimana. Yang terpenting aku cocok sama kamu ya. Aku bakalan tetap ngelanjutin. Terus perempuan tadi gimana? Ya udah, aku nggak ada masalah lagi kan sama dia. Dia mau ke sini. Tapi kamu udah Ini mereka. Menunjukin apa kamu? Hah? Aku nggak mau nunjukin apa-apa. Ngapain kalian datang di sini juga? Palingan dia juga ngaku-ngaku mobilnya temennya ya kan? bos jadi Iya kan? ini bos yang nyiram bos. Ya ini tadi yang aku ceritain, Kamu Gung. nggak salah bilang dia bos. Nah, emang ini bos, bos saya. Kunci mobilnya ada nggak, Gung? Ini bos ada bos. Kamu pikir aku nggak modal? Kamu lihat sendirilah mobil aku. Ini seriusan mobil kamu? Ya serius lah, aku emang sengaja tadi ke rumah kamu jalan kaki. Kirain kamu baik sama aku. Seandainya pun kamu baik, ya kamu juga bakalan beruntung karena kamu bahkan bisa mendapatkan laki-laki yang lebih dari dia. Ini mobil bagus tau nggak? Mobil mahal. Nggak Pacar kamu tahu merek mobil tuh. sembarangan orang punya mobil seperti ini. Tapi kenapa kamu diem aja Mas? Pas kamu disiram sama perempuan. Ya ngapain aku ngeladenin orang yang udah gak jelas seperti dia, Dek. Kalau misalkan aku ngeladenin ya buang-buang waktu buat aku. Duh. Ya pertemuan aku sama kamu jadi terganggu seandainya aku tetap ngeladenin dia. Aku minta maaf mas, karena aku udah lancang marahin mas. Ya bener, perempuan ini emang kurang ajar, gak bisa dipertahankan. Mas, kamu ini apa sih? Dari tadi bukannya aku gak marah tau nggak? Hah? Tapi aku masih sabar. Mana mungkin laki-laki ya, aku sebagai pacar kamu
Kamu tuh mau selingkuh sama orang, mau kenalan sama orang, Tapi sama kan aku udah sama ketahuan bilang, aku. Mas, dia yang duluan godain aku. Udahlah. Kamu tuh gak bisa dipertahankan. Mendingan kita putus. Kamu jangan telepon aku lagi, jangan WA aku lagi. Apa? Awas saja kamu. Mas, aku minta maaf ya Mas. Kalau semuanya ada pekerjaan, tolong hubungi saya Mas. Pacar kamu minta kerjaan sama aku. Udahlah, gampang. Mending sekarang kamu pergi aja. Usir aja nih Mas. Tuh, Mas Bagas, aku minta maaf ya. Sekarang Kalau misalkan aku tahu keadaan kamu kayak gini, aku nggak bakalan ngusir kamu sampai nyiram-nyiram kamu kayak gitu. ya seandainya aku datang dalam keadaan begini ke rumah kamu, ya maaf. Selera aku juga bukan kamu. Aku minta tolong deh. Daripada aku siram juga, mending sekarang kamu pergi deh. Tapi aku kan udah minta maaf sama kamu. Ya udah, aku maafin, tapi kamu pergi. Aku juga gak mau lihat muka kamu di sini kok. Gung, ambilin air deh, Gung. Ya udah deh, aku pergi ya. Perempuan model seperti dia emang nggak pantas untuk dihargai. Udahlah. Yang terpenting sekarang aku udah ketemu sama kamu, sekarang kamu ikut aku. Ya, kita pergi jalan. Tadi kan kita udah jalan kaki, sekarang kita jalan naik mobil, oke? Boleh aku bareng kamu naik mobil? Ya boleh lah. Ini kita duduk di belakang, Gung. Ya bos. Buka Gung pintunya, Gung. Siap, Kamu yang nyetir, Gung. Jadi kita cari tempat yang bagus, kita makan makanan yang enak. Ya Oke? udah boleh. Yaudah, kalau begitu, ayo. Ya bos. Isi ya Mas.